Habis kisah tadi aku hanya datang, memang rencana aku sempat datang. Aku hendak ke sepeda ada panjang, hendak ke Honda Razia 4 tangkang. Aku hendak berbicara kahutan kubur kalubang, hendak bergerubak tapi sapinya timpang, hendak berkalutuk mesinnya dicuntan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Elsa Arsyad dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Di sini, saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sastra Nusantara. Yang saya bawakan pada hari ini yaitu yang berjudul Madihin, Kesenian Khas Banjar atau Kalimantan Selatan. Adapun materi pertamanya yaitu bagian A, kesenian Madihin. Dahulu, sekitar tahun 1970-an, Madihin sempat populer di radio-radio daerah Kalimantan Selatan yang dibawakan pamadihinan atau seniman Madihin. Tidak hanya lewat radio, mereka bahkan membeli kasetnya. Madihin adalah salah satu bentuk sastra lisan Banjar di Kalimantan Selatan. Menurut Semain halaman 5 tahun 2008, nama Madihin berasal dari kata madah, yakni sejenis puisi lama dalam sastra Indonesia. Madihin termasuk dalam genre puisi menurut kaidah konvensional sastra lisan Banjar. Secara fisik, Madihin tidak berbeda dari syair, yaitu dalam tiap baitnya terdiri atas empat baris. Tapi berbeda dengan syair, Madihin tidak bersifat naratif, tidak berkisah atau tidak memiliki alur cerita sebagaimana layaknya syair. Menurut Wardani tahun 1999, kesenian Madihin menurut beberapa sumber, pamadihinan disinyalir berkembang dari desa Tawia, kecamatan Antinam, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 1. Pergelaran Madihin. Kesenian Madihin pada mulanya dipergelarkan di tempat-tempat terbuka, misalnya pekarangan-pekarangan, tanah lapang, atau di sawah yang padinya sudah dipanen. Kesenian ini pada umumnya dipergelarkan pada waktu malam hari dan berfungsi sebagai hiburan rakyat dalam rangka peringatan hari-hari besar atau perayaan sebuah perkawinan. Lama pergelaran memerlukan waktu sekitar 2-3 jam dan ditempatkan di area terbuka. Kedua yaitu instrumen Madihin. Terbang kecil yang dimiliki oleh pamadihinan tersebut berfungsi sebagai pendukung utama dari materi syair-syair yang disajikan oleh pamadihinan. Seorang pamadihinan harus memiliki keterampilan memukul terbang sesuai dengan penyajian syair-syair yang dibacakan. Irama terbang yang dipukul oleh pamadihinan mempunyai notasi yang sama dan datar atau monoton, kecuali pada saat prolog dan epilog yang iramanya terjadi perubahan nada yang menunjukkan tanda awal dan akhir kesenian Madihin disajikan. Yang ketiga yaitu syair Madihin. Kesenian Madihin adalah penyajian suatu syair, yaitu suatu jenis puisi dalam sastra Indonesia. Namun syair dalam Madihin ini disampaikan dalam bahasa Banjar. Syair-syair itu terdiri atas bait-bait yang tidak tentu jumlah barisnya. Akan tetapi,
fungsi yang terikat dengan bunyi akhir baris yang selalu sama. Kesenian Madihin biasanya menyajikan syair-syair yang berisikan tentang kehidupan keluarga, nasihat kepada pengantin baru, pendidikan agama Islam, dan riwayat Nabi-Nabi. Inilah yang menarik perhatian penonton yang berada di sekelilingnya, sehingga tanpa disadari lahirlah keterlibatan spontan dari para penonton yang mengelilingi. Dalam gambaran di atas jelas bahwa kesenian Madihin ini merupakan suatu media kesenian yang cukup menikmati musik. Baik, selanjutnya yang keempat itu adapun struktur permainan Madihin. Adapun struktur permainan Madihin itu ada 3, baik secara individu maupun berpasangan, yaitu yang pertama pembukaan terdiri atas 2 rangkaian, yaitu membawakan hadian dan memasang abi. Kedua, penyampaian isi atau manguran, dan yang terakhir ketiga penutup. Baik, selanjutnya bagian 5 fungsi Madihin, yaitu di sini fungsi utama Madihin adalah sebagai hiburan bagi masyarakatnya di waktu-waktu tertentu, termasuk dipergelarkan pada hari-hari besar nasional, juga sebagai pengiring satu aspek dari upacara daur hidup, yakni upacara mengayom anak yang masih bayi. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang kesenian Madihin. Kurang dan lebihnya